Shalom, selamat pagi teman-teman. Happy Sunday. Apa kabar nih? Pasti jawabannya puji Tuhan ya. Nah, puji Tuhan, pada pagi ini kita kembali berkumpul untuk ibadah secara online. Walaupun secara online, semoga tidak mengurangi sukacita kita ya untuk memuji Tuhan. Teman-teman, mari kita berdiri dengan penuh semangat, sukacita. Kita akan menyanyikan lagu Mars PT. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 128, Ku diberikan kidung baru, dan Kidung Jemaat 385, Burung Pipit yang kecil secara medley. Teman-teman, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Memohon bimbingan Roh Kudus untuk menyertai ibadah kita. Doa pembukaan dibawakan oleh Kak Romasi. Adik-adik terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu, karena pada saat ini kami bersama adik-adik teruna dapat berkumpul untuk melakukan ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya Tuhan berkenan menyertai ibadah kami ini, agar semuanya dapat berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bermazmur dari Mazmur 2 ayat 1-12. Teman kita Jonathan akan membacakan ayat 1-6 dan Niken membacakan ayat 7-12. Mari kita bermazmur dari Mazmur pasal 2 ayat 1-6. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya.
Marilah kita memutuskan berlengung-lengung mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Mazmur 2 ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-12. Beginilah firman Tuhan, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembingkar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia, beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala, berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ose, mari kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 126, Masukilah. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik teruna GPIB Cornelius Lido. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali ya, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di tempat kita. Walaupun hanya melalui virtual, tetapi Kak Ose dan kakak-kakak lainnya berharap kita semua tetap sehat ya, dan satu hati dalam memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, karena kasih Tuhan begitu besar bagi kami di satu minggu yang telah kami lewati bersama dengan pimpinan tangan kasih Tuhan. Dan kami pada saat ini beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada sabda Tuhan. Mari Tuhan, tolong kami agar kami mampu mengerti akan firman-Mu, dan firman-Mu yang akan kami renungkan, biarlah memampukan kami untuk kami mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami, sebab pada pagi hari ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan kita dari Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8.
Kalau sudah menemukannya, maka Kak Ose akan membacakannya bagi kita semua. Kejadian pasal 6 ayat 1-8 demikian firman Tuhan. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan lama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun. Umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kita baca bersama. Yang berbahagia adalah adik-adik teruna yang telah membaca, kita semua yang telah membaca firman Tuhan ini, merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Adik-adik, kakak mau tanya nih, pernah nggak kecewa? Pernah tidak adik-adik merasa kecewa terhadap seseorang gitu? Merasa sakit hati dan bahkan sampai menyesal sudah mengenal dia. Kak Ose yakin bahwa adik-adik pasti pernah kecewa. Kecewa kepada teman, terhadap kakak, terhadap adik, kecewa terhadap saudara, dan orang-orang yang telah melukai dan mengecewakan hati adik-adik. Dan biasanya kalau kecewa seperti itu, ada penyesalan yang ada dalam diri kita. Kecewa itu pasti ada ya. Kak Ose juga pernah kecewa kok. Kecewa disakitin seseorang. Asik. Jadi adik-adik, rupanya Allah juga pernah kecewa terhadap umatnya yang telah melanggar peraturannya karena melakukan kejahatan. Hidup sudah tidak sesuai dengan kehendak daripada Allah, sehingga Allah menjadi kecewa dan menyesal telah menciptakan manusia di muka bumi ini. Pembacaan pada hari ini menjelaskan bahwa keadaan manusia sebelumnya terjadi air bah itu ternyata luar biasa. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ada dua kelompok manusia yang dalam pembacaan ini. Yang pertama adalah kelompok yang disebut sebagai anak-anak perempuan manusia. Sedangkan yang kedua adalah kelompok yang disebut sebagai anak-anak Allah. Nah adik-adik pasti kita bertanya-tanya, apa sih yang dimaksudkan dengan anak-anak perempuan manusia? Dan apa juga sih yang dimaksudkan dengan anak-anak daripada Allah gitu, anak-anak Allah. Nah rupanya anak-anak dari perempuan manusia adalah keturunan-keturunan orang yang pergi dari hadapan Allah. Itu disebut sebagai anak-anak perempuan manusia. Jadi kalau hidup setiap orang yang jauh dari hadapan Allah, yang melakukan kejahatan, yang hidup tidak sesuai dengan ketentuan Allah, yang hidup tidak mengikuti apa yang Allah inginkan, maka ia disebut sebagai anak-anak perempuan manusia, bukan anak-anak Allah. Tetapi kelompok yang disebut sebagai anak-anak Allah adalah keturunan orang-orang yang senantiasa memanggil nama Tuhan. Jadi kalau orang-orang yang sering memanggil nama Tuhan, ketika dia berada dalam permasalahan, dia datang kepada Tuhan. Ketika dia berada dalam pergumulan, dia datang kepada Tuhan. Maka ia disebut sebagai
dia masuk dalam kelompok yang disebut sebagai anak-anak Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, namun sayangnya kelompok yang pertama yaitu anak-anak dari perempuan manusia yang hidupnya penuh dengan kejahatan, yang memilukan hati Allah sampai membuat Allah kecewa dan ada penyesalan dalam diri Allah, itu punya pengaruh yang kuat. Dia mempengaruhi banyak orang, sehingga banyak orang yang hidup juga sesuai dengan kelompok-kelompok tersebut sebagai anak-anak manusia itu. Tetapi sayangnya pengaruh mereka itu bukan pengaruh yang positif, tetapi pengaruh yang negatif. Mereka mempengaruhi orang-orang bukan untuk melakukan kebaikan, tetapi mempengaruhi orang-orang sekitar untuk melakukan kejahatan dan memilukan hati Allah. Itu yang menjadi kekecewaan daripada Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, itulah yang membuat kecewa Allah. Allah menjadi kecewa karena perilaku manusia yang penuh dengan kejahatan pada saat itu. Namun, ternyata dalam pembacaan kita hari ini kita melihat adik-adik bahwa di tengah-tengah kejahatan tersebut ada seorang yang terus hidupnya taat terhadap peraturan Tuhan. Jadi di tengah-tengah begitu banyak manusia yang hidupnya sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan kejahatan dan mengecewakan hati Tuhan, rupanya ada satu orang loh yang hidupnya terus taat terhadap Tuhan dan dia mendekatkan diri terus terhadap Tuhan. Apa yang dihadapannya, ia tetap datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan, dia tetap mengikuti dan melakukannya untuk menyenangkan hati Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan itu, siapa dia? Siapa dia yang hidupnya sesuai dengan peraturan Tuhan? Karena dalam pembacaan kita lihat bahwa orang ini karena dia hidup taat terhadap peraturan Tuhan, sehingga dengan ketaatannya itu ia beroleh kasih karunia. Bayangkan, hidup taat dari ribuan bahkan jutaan orang banyak yang melakukan kejahatan, satu orang ini hidupnya taat terhadap Tuhan, sehingga dia mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Mampu nggak kita adik-adik seperti itu? Jikalau kita hidup di tengah-tengah banyak orang yang hidupnya tidak baik, yang hari-harinya melakukan kejahatan dan jauh daripada Tuhan, malas-malasan, tidak beribadah, tidak berdoa, tidak melakukan apa yang menjadi peraturan Tuhan. Saat kita berada dalam kelompok seperti itu, tetapi kita tetap kuat dan taat terhadap Allah. Mampu nggak? Kak Ose percaya bahwa itu pasti mampu. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, pasti adik-adik tahu bahwa siapa sih orang yang telah hidup dan taat terhadap peraturan Allah dan ia akhirnya mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Dia adalah Nuh. Kak Ose ulangi lagi, dia adalah Nuh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Nuh adalah satu-satunya manusia yang tetap memiliki kedekatan dengan Allah di tengah-tengah kejahatan banyak orang. Kedekatan yang dimiliki oleh Nuh, ia memperoleh kasih karunia daripada Allah. Dan kepada Nuh, Allah meletakkan janjinya akan hari-hari dan harapan baru bagi manusia. Bayangkan, yang tadinya Allah telah kecewa dan menyesal karena sudah menciptakan manusia dan ternyata manusia tidak mengikuti peraturan Tuhan. Rupanya di tengah-tengah kebusukan kejahatan banyak orang itu, ada satu orang yang hidupnya tetap taat, setia, dan mendekatkan diri terus kepada Allah di tengah-tengah badai, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah kejahatan. Ia terus mendekatkan diri kepada Allah dan melalui orang itu Allah meletakkan janjinya dan ada harapan-harapan baru bagi umat manusia yang kita miliki dan kita peroleh hingga saat itu. Hingga saat ini ya. Jadi melalui Nuh ada kehidupan bagi manusia, masih Allah izinkan untuk hidup di dunia ini. Itulah kehidupan yang mendekatkan diri kepada Allah, yaitu Nuh sendiri. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi kepada kita, seringkali pasti kita berpikir bahwa Allah tidak bersama-sama dengan kita. Dan yang menjadi pertanyaannya bagi kita semua adalah, pertanyaan bagi adik-adik dan kakak adalah, kira-kira apa yang terjadi jikalau hidup kita itu jauh daripada Allah? Ayo, apa? Pasti adik-adik berpikir
bahwa kalau hidup kita jauh daripada Allah, maka hati kita itu gundah gulana. Cila. Hati kita itu merasa kesepian. Rasanya tidak ada sukacita dan damai sejahtera. Pasti hati kita itu menjadi bimbang, ragu ketika kita melakukan sesuatu itu rasanya tidak tepat gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang terjadi ketika hidup kita jauh daripada Allah. Dan apa yang akan terjadi kepada kita juga ketika adik-adik dan kakak dan semua manusia memilih untuk berbuat jahat dan hidup untuk tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kira-kira apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah akan adanya kemerosotan hidup. Akan ada moral yang buruk di antara kehidupan kita. Tidak adanya etika yang baik. Tidak adanya saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai itu sudah tidak ada. Kalau perbuatan kita itu penuh dengan kejahatan dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang akan terjadi. Jadi hidup kita itu bersama dengan sesama, dengan teman, dengan sahabat akan menjadi tidak sukacita. Itu kalau kita hidup tidak sesuai dengan keinginan daripada kuasa Tuhan. Nah, ternyata adik-adik yang dikasihi Tuhan, kejahatan dan ketidaktaatan membuat Allah kecewa dan memilukan hatinya. Jadi kalau kita berbuat jahat dan kita tidak taat terhadap Tuhan, contoh kecilnya kayak kita tidak rajin berdoa. Mentang-mentang ini lagi pandemi, ibadahnya tidak tatap muka. Jadi kita tidak beribadah bersama di gereja, jadi lupa Tuhan. Itu artinya sudah jauh daripada Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang hidupnya sudah tidak taat terhadap Allah. Jadi ciri-ciri orang yang hidupnya tidak taat terhadap Allah adalah teruna yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Teruna yang lebih mengandalkan HP dibanding berdoa dan membaca Alkitab. Teruna yang jarang berdoa dan selalu memiliki pikiran-pikiran yang tidak baik. Itu adalah golongan-golongan yang tidak taat terhadap Allah gitu. Jadi akhirnya dia akan masuk dalam golongan-golongan anak-anak manusia. Jadi tidak disebut sebagai anak-anak Allah, karena tadi sudah kita pelajari bahwa kalau disebut sebagai anak-anak Allah berarti orang itu harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia harus taat terhadap peraturan Tuhan, maka ia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi adik-adik, kalau adik-adik dan kita semua termasuk KOC, hidup kita dekat dengan Allah, maka kita akan memperoleh kasih karunia. Siapa yang mau dapat kasih karunia daripada Allah? Siapa yang mau disebut sebagai anak-anak Allah? Kalau mau dapat adik-adik teruna GPIB Cornelius Lido, kalau mau dapat kasih karunia daripada Allah, dan kalau mau disebut sebagai anak-anak Allah, maka yang harus dilakukan adalah tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan dosa, kemudian tidak jauh daripada Allah. Artinya hidup terus dekat dengan Allah, hidup bersama dengan Allah. Apapun itu masalahnya, apapun itu rintangannya, tetap mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita harus hidup berkenan di hadapan Allah? Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Karena hidup berkenan di hadapan Allah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Hari ini kita boleh bisa kuat sampai saat ini karena pertolongan Tuhan. Maka hidup kita harus berkenan kepada Allah. Kalau hidup sudah berkenan kepada Allah, maka itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Hiduplah dengan tetap bersyukur dan tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, maka kasih karunia Allah akan terjadi dan akan berlaku bagi adik-adik dan kakak dan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu pada pagi hari ini telah mengajarkan kami untuk hidup kami dalam setiap hari harus berkenan di hadapan Tuhan. Ajari kami agar hidup kami tetap taat, setia terhadap Tuhan. Jauhkan segala pengaruh-pengaruh dari lingkungan kami untuk jauh daripada Tuhan dan melakukan kejahatan. Ampuni kami jikalau selama ini kami jauh daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Liturgos. Nah teman-teman, bagaimana firman Tuhan yang tadi? Sangat indah kan?
Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 355, Yesus Memanggil. Sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa syafaat yang dibawakan oleh Kak Ose. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kak Ose akan memimpin kita dalam doa syafaat dalam ibadah kita pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas kasih setia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini, kami menyatukan hati kami bersama dengan adik layan PT GPIB Cornelius Lido dan kakak-kakak layan. Kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena itu kami mohon dengarkan doa kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin, membimbing dan menyertai bangsa dan negara kami, terutama pemimpin kami dari Presiden sampai ke RT RW, biarlah kami semua boleh menjadi sukacita karena pimpinan mereka yang Tuhan berkati dan lindungi mereka. Berikan bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa yang aman, sejahtera, dan damai. Terutama kami berdoa untuk virus corona yang sedang menyebar dan ada dalam kehidupan bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan dengan tangan kasih Tuhan Engkau angkat sakit penyakit orang-orang yang terkena virus corona, dan virus corona ini boleh musnah dari bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk SPN dan BNN yang saat ini boleh menjadi wadah di tempat kami untuk menjadikan kami sebagai tempat yang aman. Biarlah Tuhan tetap menopang dan menolong SPN dan BNN agar boleh ada di sekitar kami dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, terkhusus di GPIB SPN Lido. Tuhan bimbing dan sertai kami, berkati pendeta kami, majelis, diaken, dan semua kakak layan kami. Biarlah semuanya boleh dapat pertolongan daripada Tuhan sehingga pelayanan Tuhan boleh berjalan dengan baik. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama juga berdoa untuk orang tua kami yang senantiasa bersama-sama dengan kami, yang memelihara kami dan menyertai kami. Tuhan berkati kehidupan orang tua kami, agar keseharian mereka dalam usaha dan pekerjaan yang mereka usahakan dan kerjakan boleh diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kami, seluruh PT GPIB Cornelius Lido. Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan, terutama di 1 minggu akan kami hadapi. Biarlah Tuhan topang kami, jauhkan segala mara bahaya, tantangan, pencobaan, kejahatan yang akan menimpa kehidupan kami. Biarlah damai dan sukacita yang kami peroleh daripada kuasa Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kakak layan kami. Biarlah Tuhan memberkati kakak-kakak layan kami agar mereka juga tetap kuat dan sehat dalam melayani kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk pendidikan kami, studi kami di sekolah, baik SMP maupun SMA. Biarlah segala kegiatan yang kami pelajari, kami boleh dapat mengetahuinya, memahaminya, walaupun hanya secara virtual ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ungkapan rasa syukur kami, syafaat kami kepadamu. Doa yang jauh dan tidak sempurna ini kami akan sempurnakan di dalam doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus dengan berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita masuk dalam persembahan syukur. Teman-teman dapat masukkan persembahan teman-teman dengan ditulis IHMPT 1 Agustus. Nah, nanti persembahan teman-teman dikasih ke orang tua biar orang tua menyerahkannya ke gereja. Lagu persembahan kita menyanyi dari Gita Bakti 364, Syukur Kami Ungkapkan. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan syukur. Doa persembahan akan dibawakan oleh teman kita yang bernama Putri Marta. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk rahmat-Mu hari ini. Ya Tuhan, kiranya persembahan kami hari ini dapat digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ayo kita dengarkan Warta PT yang akan dibawakan oleh Kak Evrin. Halo, selamat pagi. Shalom adik-adik PT. Sekarang masuk ke dalam Warta PT yang akan dibawakan oleh Kak Evrin. Kak Evrin mau bahas tentang daftar hadir IHMPT tanggal 25 Juli minggu lalu ya. Diminta untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar di YouTube. Nah, yang sudah mengisi di sini ada Jeremia, lalu ada Melin, lalu siapa lagi di sini? Nah, ada Gita Agnesia, lalu ada Joy, ada juga Jonathan, lalu Niken, terus ada Kakak Cis, Christian ya. Lalu ada Steven Sidabutar, ini adiknya Jonathan ya. Lalu ada, halo Kak Rita nih. Lalu ada Jiswan, halo Jiswan. Lalu, hai Kak Mary juga ikut komen ya. Oke, itu yang sudah mengisi daftar hadir di kolom komentar. Terima kasih yang sudah mengisi daftar hadir. Selanjutnya, kakak mau kasih tahu liturgos untuk minggu depan. Tanggal 8 Agustus adalah siapa ya? Kan udah 2 kali cewek ya, sekarang cowok deh. Kakak minta adik Jonathan. Sidabutar ya. Nah, untuk liturgosnya nanti kakak WA secara pribadi ya. Lalu pembacaan Mazmur, doa persembahan, pemain musik, dan doa syafaat nanti akan dibagikan via WA grup PT. Ya,
Adik-adik siap-siap aja. Lalu, nah yang terakhir kakak mau ucapkan terima kasih kepada kakak Layan. Hari ini pelayan firman Kak Ose, terima kasih sudah melayani. Lalu pemain musik, para pemain musik. Ada kakak Cis, Christian. Lalu siapa lagi ya? Oh, Kak Joni. Kak Joni juga ikut membantu. Lalu terima kasih kepada liturgusnya ya, Melin. Nah, sampai jumpa lagi minggu depan. Sebelum menerima berkat, teman-teman mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada kami semua di pagi hari ini kami dapat beribadah bersama-sama dengan baik. Biarlah segala pujian kami, hormat dan kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan berpisah, biarlah Tuhan tetap menopang kami sehingga kami boleh tetap kuat dan sehat. Kami mohon berkat daripada Tuhan, dari Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus, tinggal menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. See you next week teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Stay safe and healthy guys. Tuhan Yesus memberkati.